أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الذاكرين وسيد الشاكرين وإمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man sa'alallahu al-jannah thalatha marratin qalat al-jannah Allahumma adkhilhu al-jannah. Wa man istajara billahi minan nari thalatha marratin qalat an-nar Allahumma ajirhu minan nar. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Setiap saat, setiap waktu dalam rangkaian kehidupan kita menjalani kehidupan di dunia sampai nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meyakini senantiasa ada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyertai hidup kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat kemudahan dalam ketaatan, nikmat dimudahkan oleh Allah senantiasa bersabar dalam sekian banyak musibah yang Allah berikan kepada kita dalam hidup kita. Walaupun tetap lebih banyak yang kita syukuri daripada yang kita sabari di dalam hidup ini. Juga kita bersyukur kepada Allah dijadikan sebagian kecil manusia, sebagian kecil orang yang menjadi ahli ilmu di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan sesuai hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menyusuri jalan, menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada orang yang pertama dan utama kita cintai dunia sampai akhirat nanti. Orang yang walaupun kita tidak pernah melihat wajahnya, tapi ada di dalam hati kita. Orang yang walaupun hanya kita dengarkan hadis-hadisnya, membuat kita rindu ingin ketemu dengannya.
dan kita harapkan syafaatnya nanti. Orang yang dalam hidupnya mengorbankan dirinya untuk umatnya, orang yang tidak pernah melupakan umatnya di dunia sampai nanti di akhirat. Beliaulah yang menunjukkan jalan kita sampai kita ada di majlis ini saat ini. Tidak semuanya orang bisa menangkap sinyal-sinyal petunjuk Allah melalui Rasulullah SAW. Ini adalah hal yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang diakui oleh beliau sebagai umat yang ittiba, mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Beliaulah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, para sahabatnya, juga kita umatnya sampai hari kiamat nanti. Yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan hadirin yang hadir pada pagi hari ini di kajian kita Tazkirah. Sudah 1 bulan ya tidak ngaji Tazkirah. Utamanya Ustaz Mahfud Syahid yang senantiasa membersamai ibu-ibu dan jamaah semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kita, pelihara kita, Allah jaga iman Islam kita sampai akhir hayat hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa kita awali taklim kita pagi hari ini dengan melantunkan zikir Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qabir ya Basir ya Ya Rabbi, Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Habib, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'in, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya
dzal jalali wal ikram. Ya Muhsin ya Jami, ya Ghani ya Mughni, ya Mani ya Dhar, ya Nafi ya Nur, ya Hadi ya Badi, ya Baqi ya Waris, ya Rashid ya Sabur, ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan asma Allah yang kita tadi sebutkan, kita zikirkan sesuai dengan asma-asma Allah, menjadi wasilah kita dimudahkan dalam berbagai urusan dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahasan kita di pagi hari ini adalah maja'a fil bukai inda dzikrin nar wal khaufi minha. Banyak ilmu yang sekarang berkembang yang terkadang tidak berangkat dari panduan Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, kita meyakini kebenarannya. Maka banyak ilmu-ilmu terapan yang dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satu yang berkembang adalah tentang menanamkan rasa takut kepada generasi kita, kepada anak-anak kita. Ada sebagian mungkin ahli yang berharap ketaatan kepada anak jangan dilatar belakangi dengan rasa takut kepada orang tua, sehingga muncullah konsep pendidikan anak itu harus melakukan ketaatan dengan kesadaran. Betul, itu betul. Tetapi tidak salah juga kalau kemudian kita menemukan dalam Al-Quran rasa takut adalah sesuatu yang boleh ditanamkan kepada generasi. Yang sifatnya adalah permanen ajarannya dalam Al-Quran. Salah satu yang diajarkan oleh kita kepada anak adalah rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada neraka. Nah, itu diajarkan kepada anak. Harus berangkat dari situ dulu. Kesadaran itu akan mengikuti. Tidak bisa kita berharap kepada anak dia akan melakukan sholat dengan kesadaran kalau dari kecil. Belum memenuhi memorinya untuk itu. Karena itu akan berjalan seiring perjalanan waktu hidup kita. Gitu. Kenapa anak usia 7 tahun mulai belajar sholat, ketika 10 tahun dipukul, itu adalah rasa takut yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak. Jangan a priori anti, seolah-olah yang lembut-lembut itu selalu baik, yang halus-halus itu selalu baik. Tidak, ada aturannya. Makanya Nabi juga tugasnya adalah basyiro wa naziro. Basyiro memberikan kabar gembira, naziro memberi peringatan. Basyiro itu manis, nadiro itu pahit. Basyiro itu kelembutan, kabar gembira, menyenangkan. Nazir itu kabar peringatan, menyeramkan, menakutkan. Makanya dulu ketika tanpa dipandu Al-Quran, jangan mengatakan jangan kepada anak. Jangan. Betulkah dalam teori Al-Quran dan Hadis kita nggak boleh mengatakan jangan kepada anak? Masih ada sekarang teori pendidikan tentang dasar psikologi, ilmu psikologi nggak boleh mengatakan jangan kepada anak. Dalam Al-Quran banyak kata jangan. La taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. La taqrabus shalah wa antum sukara,
Jangan kau dekati sholat padahal kau lagi mabuk. Banyak sekali. La taznu, hadis banyak. La taqdabu, banyak sekali. La taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau saling memakan harta di antaramu dengan batil. Katanya jangan. Dalam hadis, di muatan hadis ada khusus babulam alif. Artinya dalam Islam boleh mengajarkan anak dengan alasan jangan. Tetapi setelah itu komunikasi kita dengan orang tua, dengan anaknya, bahwa kenapa ayah melarang kamu ini, melarang kamu itu, ada hikmahnya. Jelaskan kepada anak begini loh, nah, kamu itu jangan mencuri karena mencuri itu perbuatan dosa. Kamu tuh jangan pacaran itu mendekati zina. Jelaskan kepada anak biar dia paham. Jangan berhenti. Kalau jangan berhenti, jangan stop, nggak ada penjelasan. Iya, emang jangan. Jadi anak katanya kalau mengatakan jangan mencuri, yang terekam di memorinya kata mencuri, dia akan mencuri. Itu praduga, observasi praduga. Setiap ilmu terapan tidak pasti. Ilmu sosial, psikologi, apapun ilmu terapan tidak pasti. Kecuali ilmu percobaan ilmiah, kealaman, fisika, matematika segala macam, itu pasti. Tapi kalau ilmu terapan sosial, observasi, psikologi, kejiwaan, mental, semuanya itu gak pasti. Jangan dijadikan ukuran kebenaran. Nah, salah satu yang kita terapkan kepada putra putri kita adalah takut kepada neraka. Bahkan perlu kita sering menangis ketika ingat neraka. Dari rasa takut muncul, rasa takut itu muncullah sikap menangis ketika kita ingat kepada neraka. Nah, Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini menuliskan bab khusus tentang takut kepada neraka dan menangis ketika mengingatnya. Dari Ibnu Wahab an Zaid bin Aslam qala ja'a Jibril ila Nabi Muhammad SAW wa ma'ahu Israfil fasallama ala Nabi SAW wa idza Israfil munkasirat taraf mutaghayyirul laun. Jadi malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam riwayat hadis ini, dan dengan malaikat Jibril itu ada malaikat Israfil. Kemudian mereka fasallama ala Nabi, baca salam kepada Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Saat itu Rasul melihat idza Israfil munkasirat taraf mutaghayyirul laun. Jadi malaikat Israfil seperti yang ketakutan gitu, dan berubah warna mukanya gitu. Seperti kenapa gitu. Faqala Nabi Muhammad SAW, ya Jibril, mali aro Israfil munkasir taraf mutaghayyirul laun. Hai Jibril, aku melihat Israfil matanya tertunduk dan wajahnya pucat, mutaghayyirul laun, berubah. Qala lahitun lahu anifan hina habata rahmatu min jahannam falidzalika alladzi tara min kasri torofi. Jadi malaikat Israfil barusan, kata malaikat Jibril, terkejut ketika dia melihat kilatan api neraka jahanam. Jadi malaikat Israfil melihat kilatan api neraka jahanam. Karena itulah dia terkejut dan memucat wajahnya. Jadi malaikat pun merasa takut dengan jahanam. Ibnu Mubarak qala akhbarna Muhammad bin Mutrab an Thiqah anna fatan minal ansar dakhalatu khasyata min zikrina. Di riwayat Ibnu Mubarak ini ada seorang laki-laki sahabat Ansor yang dia dimasuki rasa takut terhadap neraka. Takut masuk dalam dirinya. Khasyat min zikrina. Ketika diceritakan tentang neraka, mendengar tentang neraka, dia merasa takut. Fakana yabki, maka kemudian dia menangis.
inda zikrinar, ketika dia mendengar disebutkannya neraka. Hatta habasahu dzalika fil bait, sehingga dia tidak mau kemana-mana, di rumah saja karena takut neraka ketika mendengar. Fadzakara dzalika lin Nabi sallallahu, maka diceritakanlah Fadzukira dzalika lin Nabi, diceritakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu. Faja'ahu fil bait, maka Nabi mendatangi pemuda Ansor itu. Falamma dakhala Nabi, ketika Nabi masuk, ya, ketika masuk, fakharra maitan, tiba-tiba terjungkal pemuda itu dan meninggal dalam kondisi takut yang sangat kepada neraka. Maka Nabi Muhammad SAW, jahiju sahibakum, uruslah jenazah sahabat kalian ini. Fa innal faraqi minan nar qad falida kabdahu, sesungguhnya rasa takut al-faraq al-khasyah, rasa takut kepada neraka, qad falida kabdahu, telah memecahkan hatinya. Jadi rasa takut kepada neraka telah menghancurkan kabutnya, hatinya. Jadi organ tubuhnya rusak karena rasa takut yang sangat kuat kepada neraka. Dia meninggal dalam kondisi takut kepada neraka. Masya Allah. Kadang-kadang kita susah menghadirkan rasa takut kepada neraka. Sampai itu merasakan. Siapa yang orang neraka? Kadang-kadang. Terasa dah. Orang melaksanakan muka satu kulit itu air. Di sana aduh nyeri. Adek tahu, saya coba ya dekat tinggali. Mau dekat tinggali mau nangkes saya hadir ke hati. Rasa takut kepada orang tua, orang dewasa, orang merasa mampu, selisih orang tua, orang ini hebat, wanita orang tua, bentak-bentak tujuh ke kolom. Terasa orang. Jasana orang tua dulu ngandung kenaon itu nggak rasa. Makanya itu perlu apa? Perlu dilatih. Riyadhatul qulub, latihan hati, nyambungkan diri orang dengan Allah Subhanahu wa taala. Urang perlu aya pemicu wae. Pemicu fisikal, katingali ku pano. Karena urang sieun. Tapi lamun teu aya eta mah teu sieun. Makanya urang teh kamari bahasan di Syampe Asri, bahasan Asmaul Husna Al-Basir. Allah Maha melihat, Maha waspada. Tapi orang kan hese menghadirkan rasa Allah melihatku. Enggak kan? Enggak rasa. Karena orang mau mesti bilang mentong pakai kerudung berarti pakai kerudung orang rasa dilihat oleh Allah. Ketika kerudungnya dilepaskan, boy aya nama yang minggu mah Allah teu ningali meureun. Orang kasih kulon pakai kerudung gitu. Salah ngaji ye. Alnya koyos nama Allah aya ningali we Senin ye. Pakai kerudung lah. Bisa dicopotkeun deui. Bayar bola Allah tak ningali meureun dilepaskeun. Itu yang ada dalam hati kita. Coba apa yang kita rasakan kalau melakukan tauhid ketaatan kita. Itu yang terasa. Berarti hati kita memang harus diservis. Cara motor di refresh, segarkan kembali. As-Sami Al-Basir. Allah Maha melihat, Maha mewaspadai apa yang ada dalam diri kita sampai ke lubuk hati kita yang paling dalam. Walaupun orang berucap kita teh ikhlas, tapi bukan tinggalnya menuju hati. Sama teu ada misalnya hati orang kayak klop teu. Kadang-kadang kan teu klop. Ya, ada orang yang sikapnya ke kita baik, padahal di belakang dia benci sama kita, menyimpan segala macam. Kemudian ketika ada pemicunya, kelihatan langsung. Kayak Imam Syafi'i, jangan kau gelisah dengan orang yang menunjukkan keburukan. Kata Imam Asy'arawi, ya, mufassir Timur Tengah yang sangat luar biasa itu. Saya ikutin bagaimana kisah hidupnya Syekh Mutawalli. Saya dari SMA mengenal beliau dari buku-bukunya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Luar biasa itu. Ketika engkau melihat ada orang yang membencimu dan menunjukkan karakter aslinya, maka engkau jangan sedih. Mungkin itu adalah doamu diijabah
ketika berdoa, ya Allah hindarkanlah aku dari keburukan. Itu mungkin keburukan, makanya dihindarkan kepada kita dengan dia membenci kita, jadi berjauh. Itu Imam Syarawi itu, masya Allah. Ya. Jadi kita bersyukur justru kalau ada orang yang membenci kita, terlihat kelihatan aslinya kayak ini nih aslinya. Gitu. Jadi kita lebih waspada, tapi tetap netralkan. Janganlah membalas keburukan dengan keburukan yang sama, minimal saja. Apalagi keburukan yang lebih, jangan sampai. Ini luar biasa ya, orang yang meninggal karena rasa takut yang sangat-sangat kepada neraka. Harus dimasukkan sih, walaupun memang susah dimasukkannya ke dalam hati ya. Meninggal kita ingat dosa, ingat siksa, gitu. Waruya anak Isa, diriwayatkan tentang Nabi Isa alaihissalam, marro bi arba'ati alafin imra'atan mutaghayyiratil alwan alaihinna madari usyahri was-saud. Faqala Isa, "Malladhi ghayyara alwanakum mu'asyiratan niswah?" Qulna, "Zikrun nar ghayyara alwanana ya ibna Maryam." Nabi Isa melewati beberapa kumpulan perempuan, kemudian beliau melihat rona wajah si perempuan-perempuan itu berubah, memucat, kelihatan rasa takut yang sangat-sangat. Kemudian Nabi Isa bertanya, "Malladhi ghayyara alwanakum mu'asyaratan niswa?" Apa yang membuat wajahmu berubah, hai kelompok wanita? Mereka berkata, "Qulna zikrun nar ghayyara alwanana ya ibna Maryam." Menceritakan tentang neraka membuat warna wajah kami berubah, wahai ibnu Maryam. Inna man dakhalan nar la yazuqu fiha bardan wala syaraban. Sesungguhnya orang yang masuk ke dalam neraka tidak akan merasakan rasa dingin dan tidak akan mendapat minuman yang lezat, yang enak, yang normal. Kakak, insyaallah. Ketika kita bahas dulu tentang pada waktu disembelihnya kematian, ya, kematian disembelih, kemudian kematian diserupakan oleh Allah dengan seekor kambing, lalu disembelih kematian itu, dan kematian itu kemudian mati ketika di akhirat nanti di surga. Kematian itu mati membuat gembiranya ahli surga dan sengsaranya ahli neraka. Maknanya apa? Ketika kematian sudah tidak ada lagi, ahli surga bergembira. Kenapa? Tidak akan meninggal, akan kekal di dalam surga. Gak ada kematian, sudah disembelih kematian itu, udah mati. Tapi kesengsaraan buat ahli neraka, gak akan mati-mati dia di dalam neraka. Bayangkan, siksa sekeras apapun tidak akan mati, akan terus merasakan rasanya bagaimana siksa di dalam neraka. Masya Allah. Makanya orang kalau mikirnya panjang, apapun yang akan dia lakukan di dunia dipikir dulu, walaupun mungkin kelihatannya lemah. Waktu kemarin si Abi kecelakaan yang kedua, tabrak motor. Yang pertama kan pada sorangan, diguling, nahan rusuk sakit, diurut Mang Pedi no bikin PRT tilu. Yang kemarin mah enggak. Saya di jalan pulang jam 4:30, tiba-tiba ada motor dari kanan nonton. Kacamata ibu ngaco, kacana copot, tapi itu belah ya kayaknya. Spion coplok, dia benjol, kenang-kenangan mau lengin, karat garing setelah 2 minggu, basuh kamar basuh terus, ada karat garing, lutut dia siku kena lutut kena, atau lewat aja, karena can ajal. Dari mobil liwat, itu digotong mereka menjadi digotong kasih sih. Rencangan liwat di luar, mendampingi, menabrak mahasiswa, orang kene, ini cium tangan minta maaf. Wah saya minta maaf, minta maaf.
cium-cium. Mun urang teu inget akhirat, yang dipermasalahkeun ku urang. Maya sabaraha tuh motor abdi tuh daradas tuh, spiona copot. Itu sabaraha ribu, sabaraha ratus ribu, sabaraha. Itu can awak dia. Rusuk paling nanti rusuk. Akhirnya masih nyari di tempat. Asalnya potong kalau rusuk teh, tapi alhamdulillah itu. Sampai 2 minggu karena pulih seperti ayeuna. Kamari mah 2 hari kan terasa kok. Itu di tahun ini. Hitung-hitungan manusia rencangan kan kurang dilepas ke harus kena tanggung jawab gitu. Tanggung jawab baraha gitu. Tapi ngali budak-budak ngora karunya udah saya maafkan ya apa-apa. Kamu dari mana? Dari Tenjo Raya. Kali itu Tenjo Raya. Terus kan kalau dari masalah dari ungkit deui maksudnya tos gitu. Hitung-hitungan manusia gitu. Mudah-mudahan rugi meureun gitu. Rugi awak, rugi motor, mau kembali deui itu motor kudu dicek segala macam. Setengah ge bengkok keneh ayeuna. Can dibengkelkeun. Bengkok tadinya lumayan lah ratusan ribu lah gitu. Mun urang mikir kadinya mikirna dunia hukum bakal bingung pakai dina hati urang ya. Tapi mun urang belajar ngalatih diri sudah takdir dari Allah, bukan keinginan kita. Mungkin dia juga walaupun mungkin dia tidak waspada dan ceroboh, mungkin juga tidak bermaksud menabrak kita. Ya sudah ya nama musibahnya dilepaskan dari permasalahan. Banyak dalam hidup kalau fokus kita dunia akan membuat kita banyak ya perasaannya, rugi lah, sakit hati lah, segala macam gitu. Kita sudah memberi tapi balasannya justru keburukan kepada kita. Itu adalah ujian di dunia. Makanya saya sering menyampaikan, itu sampai di Cepas ya. Kita boleh meminta kepada Allah Rabbana